Oke, pada video kali ini kita akan belajar mengenai data panel ya. Jadi seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, bahwa yang namanya dengan data panel itu adalah data, gampangnya adalah data gabungan begitu ya, antara data yang sifatnya cross section dan juga yang sifatnya time series ya. Data yang cross section itu yang terdiri dari unit-unit individu ya, sedangkan yang time series itu adalah sifatnya yang lintas waktu atau beberapa macam atau terdiri dari banyak waktu begitu ya, bisa hari, bisa bulan, bisa tahun dan sebagainya begitu ya. Nah, jadi data panel adalah gabungan ya, gabungan antara data cross section dengan data time series begitu aja, gampangnya begitu ya. Jadi data panel itu terdiri dari beberapa pengamatan yang diambil dari berbagai unit atau individu selama beberapa periode waktu gitu ya. Contoh unit individu ini bisa berupa orang ya, perusahaan, negara atau lainnya. Nah, lebih jelasnya seperti ini ya. Nah, ini yang pertama, yang ini adalah data cross section ya. Jadi bisa Anda lihat di sini terdiri dari beberapa macam perusahaan ya. Di sini ada 3 perusahaan ya. 3 perusahaan tetapi tahunnya sama semua begitu ya. Jadi ini tahun 2000 misalnya tahun 2023 semua begitu ya. Tapi perusahaannya ada banyak gitu ya. Ini ada 3. Nah, sedangkan yang data time series itu adalah satu perusahaan ya, ini data diambil dari satu perusahaan tetapi waktunya yang banyak gitu ya. Ini data perusahaan tersebut di tahun 2023, data perusahaan tersebut di tahun 2022 dan data perusahaan tersebut di tahun 2021. Nah, ini yang time series. Nah, jika data ini digabung begitu ya, nah maka dia menjadi data panel seperti ini. Jadi perusahaannya ada banyak ya. Di sini yang bisa Anda lihat di sini ada 3 perusahaan ya, perusahaan 1, perusahaan 2 atau perusahaan 3. Nah, tahunnya juga ada 3 tahun ya, dari tahun 2021 sampai tahun 2023 gitu. Nah, ini yang disebut dengan data panel begitu ya. Jadi gabungannya antara cross section dengan time series. Nah, sebenarnya keuntungannya apa sih menggunakan data panel ya? Nah, dengan adanya data panel begitu ya, itu karena dia memasukkan unsur time series ini ya, jadi kita bisa melihat perkembangan dari waktu ke waktu ya. Jadi maksudnya adalah faktor waktu itu bisa kita tangkap begitu ya. Nah, kalau misalnya datanya itu cuma 1 tahun, itu kan kita tidak bisa melihat perkembangan perusahaan tersebut antar tahun begitu ya, sepanjang tahun, misalnya dari tahun katakanlah dari tahun 2000 sampai sekarang begitu ya, itu kan tidak tertangkap begitu ya, perkembangannya tidak tertangkap karena datanya ya cuma waktunya cuma 1 tahun begitu ya. Nah, sedangkan yang kedua, kalau misalnya kita cuma satu perusahaan tetapi tahunnya banyak begitu ya, mungkin perkembangan tahun dari perusahaan tersebut bisa kita tangkap ya, tetapi variasi antar perusahaan gitu ya, kalau misalnya kita ingin mengamati banyak perusahaan begitu ya, nah maka variasi antar perusahaan tersebut tidak bisa kita tangkap gitu ya. Jadi dengan adanya data panel ini memungkinkan bahwa variasi antar waktu itu bisa kita tangkap ya, bisa kita amati, dan juga variasi antar individu itu juga bisa kita amati begitu ya. Nah, yang ketiga jelas karena data panel adalah data gabungan begitu, jadi datanya itu menjadi lebih banyak ya. Jadi apapun itu, kalau misalnya kita punya data yang lebih banyak maka itu lebih baik ya. Lihat aja di sini, kita dengan data panel ini kita punya 9 nih, 9 observasi ya, 9 observasi. Sedangkan kalau kita cuman cross section ataupun time series ya, di sini kita cuman punya 3 observasi ya, di sini 3 observasi, yang sini juga 3 observasi. Nah, sedangkan kalau kita data panel, observasi kita menjadi 9 begitu ya. Jadi data kita menjadi lebih banyak, data yang lebih banyak tentu saja menjadi lebih baik ya.
data panel sendiri itu ada macam-macam ya, ada yang sifatnya balance panel ya. Balance panel itu artinya unitnya dan juga time seriesnya itu jumlahnya sama ya, jadi balance seperti ini tadi ya. Nah ini kan seperti tadi ya, jadi perusahaannya ini ada 3, tahunnya juga, rentang waktu tahunnya juga ada 3 ya. Jadi cross sectionnya 3, time seriesnya juga 3, jadi sama ya, itu dinamakan dengan balance panel. Kemudian ada juga namanya short panel ya. Kalau short panel itu yang ini ya, jadi cross sectionnya itu lebih banyak ya. Jadi cross sectionnya di sini ya kita lihat ada 3 ya, 3 perusahaan, sedangkan tahunnya cuma ada 2. Nah sedangkan kalau yang long panel itu kebalikannya, yaitu perusahaannya yang lebih sedikit daripada tahunnya ya. Di sini kita lihat perusahaannya ada 2, sedangkan tahunnya ada 3, disebut dengan long panel. Nah selanjutnya ada dynamic panel ya. Dynamic panel ini datanya dinamis, dan dinamis itu artinya ada data yang kita majukan 1 tahun ya, atau kita mundurkan 1 tahun ya. Jadi di sini data kita masukkan periode waktu tahun sebelumnya begitu ya. Jadi yang 45 ini bisa Anda lihat ya, sini 453 ini menjadi kita naikkan ke atas sini, yang 334 ini kita naikkan ke atas ini ya. Yang ini juga yang 423 ini kita naikkan ke atas, 401 ini kita naikkan ke atas. Jadi data yang tahun sebelumnya itu sejajar dengan data yang sekarang begitu ya. Nah, ini dinamakan dengan dynamic panel. Kemudian ada yang terakhir, ada namanya unbalanced panel. Nah unbalanced panel ini kalau misalnya perusahaan yang kita amati itu tahunnya beda-beda semua. Misalnya perusahaan 1 kita cuma punya data dari tahun 2022 dan 2003. Sedangkan untuk perusahaan 2 kita punya data dari tahun 2021 sampai tahun 2023. Ini 2020 ya, 2020 sampai 2023. Sedangkan untuk perusahaan 3 kita cuma punya data dari tahun 2021 sampai tahun 2023. Nah maka itu disebut dengan data unbalanced panel ya, karena periode waktunya ini berbeda-beda. Yang perusahaan 1 kita cuma punya 2 tahun, yang perusahaan 2 kita punya 4 tahun, yang perusahaan 3 kita cuma punya 3 tahun ya. Jadi tidak sama semuanya. Nah kemudian pertanyaannya adalah bagaimana sih caranya menghitung ya, atau mengestimasi data panel. Nah sebelum kita menghitung data panel itu ada, ini bisa kita skip saja mungkin ya, langsung saja di sini ya. Ada yang namanya pool OLS ya, pool OLS, terus kemudian ada yang namanya fixed effect, dan juga ada yang namanya random effect begitu ya. Nah secara ringkas yang disebut dengan model pool OLS itu tadi adalah data ini tadi digabung dan dirata-rata. Jadi model ini menggabungkan semua data menjadi satu set dan mengaburkan perbedaan antara unit dan waktu ya. Jadi misalnya ini tadi ya, data perusahaan 1, perusahaan 2 dan perusahaan 3, nah ini di rata-rata semua ya. Jadi artinya aslinya model pool panel ini menghilangkan variasi antar perusahaan dan juga antar waktu PLS. Terus kemudian yang kedua adalah model fixed effect. Fixed effect ini adalah model ini memungkinkan adanya efek tetap ya, untuk setiap unit yang tidak bervariasi seiring waktu ya. Jadi gampangannya faktor individu dari setiap cross section itu kita tangkap begitu ya. Sedangkan model random effect, model ini memungkinkan adanya efek acak atau random yang dapat bervariasi seiring waktu. Nah, barangkali untuk lebih jelasnya langsung saja kita demonstrasikan ya, bagaimana cara menghitung dari
data panel ini. Nah, kita pakai eViews. Oke, langsung kita coba ya. Jadi kita klik file, open foreign data as work file. Nah, di sini sudah saya siapkan datanya ya. Nah, kita punya ini data panel, kita next saja. Atau mungkin sebelum kita next, kita pastikan dulu datanya itu adalah bersifat number ya. Di sini pastikan ini sifatnya number, karena kalau tidak number dia nanti tidak bisa diolah. Kita lihat, kita di sini punya data pembiayaan, DPK atau dana pihak ketiga, dan PDRB ya. Jadi kita sudah memiliki data yang sifatnya number semua ya. Ini pembiayaan juga sudah sifatnya number, DPK sifatnya juga sudah number, dan PDRB juga sudah kita number. Kita bisa next dan kita klik finish. Nah, kalau berhasil maka akan tampil seperti ini. Jadi tadi kita punya apa, pembiayaan ya, kita coba cek. Nah, pembiayaan sudah masuk, terus DPK ya sudah masuk, terus kemudian PDRB ya. Nah, sudah masuk ya. Nah, sekarang coba kita olah ya. Kita langsung ke model yang fixed effect saja ya, karena menurut saya untuk model yang pool effect itu dia karena dia di rata-rata, jadi justru variabel atau variasi cross section dan time series yang ini kita tangkap itu tidak bisa ya. Jadi untuk mengestimasinya bisa kita lakukan seperti ini ya. Jadi kita klik dari variabel Y-nya dulu ya. Variabel Y-nya ini kan pembiayaan ya. Di variabel yang ini kita jadikan sebagai variabel dependent ya, atau variabel yang dipengaruhi itu adalah jumlah pembiayaan. Jadi kita klik jumlah pembiayaan, terus kemudian kita klik kontrol DPK, kemudian kita klik kontrol PDRB ya. Setelah itu klik kanan, open as equation. Nah, setelah itu klik panel option. Nah, pada bagian cross section ini kita pilih yang fix ya. Nah, kita pertama ingin mengestimasi yang fix effect dulu. Kalau sudah, tinggal kita klik OK. Nah, ini sudah kita dapat hasil estimasi data panel dengan menggunakan fix effect ya. Nah, kita save terlebih dahulu ya. Untuk meng-save-nya kita klik ini name, kita kasih nama fix effect. Oke. Nah, setelah itu bisa kita close. Nah, setelah fix effect kita coba yang random effect ya. Sama seperti tadi ya, ini klik kanan lagi, open as equation. Nah, untuk yang random effect kita pilih random ya. Jadi di sini ada pilihan non fix atau random ya, karena kita ingin menganalisis yang random ya, kita pilih yang random. Terus kemudian kita pilih OK. Nah, sekarang kita punya hasil analisis yang random effect. Lagi-lagi kita simpan dulu ya. Random effect. Nah, karena tadi saya sebutkan ya bahwa model data panel itu ada model pool, model fixed effect, dan model random effect. Nah, maka model mana nih yang harus kita pakai begitu ya. Nah, untuk menentukan model mana yang terbaik atau model mana yang paling efisien
yang kita pakai. Nah, maka kita pakai yang namanya metode Hausman test begitu ya. Nah, dengan Hausman test ini bisa kita tentukan mana model yang lebih baik, apakah model fixed effect ataupun random effect ya. Ya, jadi di sini kita hanya akan membandingkan ya yang model fixed effect dengan random effect. Kenapa kok model pool tidak kita bandingkan? Karena menurut saya model pool ini seperti tadi ya, model pool ini kan gabungan semua data ya. Jadi kalau datanya itu semua sudah di rata-rata, sebenarnya dia tidak bisa mengcapture atau tidak bisa menangkap variasi antar unit dan juga variasi antar waktu ya. Jadi sebenarnya ini model panel data yang kurang bagus ya. Jadi menurut saya langsung saja kita bandingkan model yang fixed effect dan yang random effect. Oke, langsung saja kita demokan ya bagaimana cara membandingkan dengan metode random effect. Nah, untuk melakukannya bisa kita lakukan ya. Tadi masih yang hasil random effect ya, ini random effect. Kita klik view, terus kemudian fix random effect testing. Nah, di sini ada pilihan correlated random effects Hausman test. Ya, tinggal kita klik saja. Nah, di sini sudah terlihat hasilnya. Nah, hasil yang harus Anda baca adalah yang ini ya. Jadi yang paling atas ini cross section random chi-square statistik, chi-square degree of freedom, dan probabilitas. Nah, terutama yang harus Anda lihat adalah nilai probabilitasnya ini. Kalau probabilitasnya ini lebih kecil dari 5% ya atau 0,05, maka yang kita pakai adalah yang fixed effect begitu ya. Nah, karena di sini nilai probabilitasnya adalah 0,01 ya, yang mana 0,01 itu adalah lebih kecil daripada 0,05, maka yang kita pakai adalah yang fixed effect ya. Nah, jadi atau sebenarnya kalau kita ini perbesar ke bawah ya, si eViews ini sudah memberikan ya mana model yang lebih baik, apakah random atau fixed effect. Nah, di sini sudah dia sebutkan ya mana model yang terbaik. Jadi model yang lebih baik adalah yang ini ya. Kalau kita cek lagi ya, tadi kita sudah simpan model yang fixed effect, kita cek. Nah, jadi nilainya sama ya kan. Nah, ini sama. C-nya 1, 1, 1, 2, 1,1. Nah, ini sama ya, cuma beda posisi saja, sama aja nggak apa-apa. Yang DPK 0,87, 0,87, yang PDRP 1. Nah, artinya ini adalah sebenarnya ini itu hasil dari penghitungan dari fixed effect ya. Jadi dengan analisis yang menggunakan eViews, kita bisa simpulkan bahwa model yang terbaik adalah model yang fixed effect ya. Nah, jadi sebenarnya sudah bisa langsung kita lihat begitu ya, atau hasilnya dari mana ya, dari sini ya, 0,01 ini tadi. Oke, mungkin itu saja video kita kali ini. Silahkan nanti kalian coba replikasi ya, nanti datanya akan saya berikan atau saya upload. Oke, terima kasih.